Selamat malam pemirsa, inilah headline news Metro TV. PDI Perjuangan membuka diri untuk menjalin kerjasama politik dengan Partai Demokrat di saat Koalisi Perubahan mematangkan pencapresan Anies Baswedan. Juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan rencana pertemuan PDIP dengan Partai Demokrat dapat membuat suasana kesejukan di masyarakat. Sementara itu Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi melihat pertemuan itu bukan hanya silaturahmi biasa, namun ada motif politik. Suasana seperti ini patut dibangun dan diteruskan. Bahkan saya menyampaikan kepada media, sesudah ini diikuti dengan tokoh-tokoh lain saling bertemu tuh. Mas Ahaye kan sekarang ketemu Mbak Puan, mungkin nanti Mbak Puan ketemu Pak Prabowo, barangkali Pak Prabowo ketemu Pak Anies, kemudian Ibu Mega bertemu Pak SBY. Ini kan membuat rakyat jadi tenang, jadi adem gitu ya. Kenapa tidak ya? Kan presiden itu kan kepala negara dan pelindung bagi kita semua. Jadi wajar saja kalau Pak Jokowi nanti Pak Joko Widodo satu ketika bertemu dengan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk Pak Anies. Jadi bagi kita yang cinta persatuan, cinta damai, saya kira tidak ada mudaratnya sama sekali. Bahkan semangat ini harus kita dorong terus. Jadi ini momentum baik karena barangkali dahulu kan antara Ibu Mega dengan Pak SBY ada ganjalan psikologis yang sesama senior, tapi putra putrinya dengan nenteng dengan hati kemudian menjadi jembatan. Nah kalau itu terus berlangsung maka saya sungguh mimpi satu ketika itu para mantan presiden dan para mantan wakil presiden itu duduk bersama mengurusi masalah-masalah bangsa dan negara dalam satu presidential club seperti yang terjadi di Amerika, dan itu memerlukan jembatan-jembatan seperti ini. Begini ya, kalau kita lihat timingnya memang sulit untuk kita pungkiri pertemuan tersebut berbau politik, apalagi jelang Pilpres. Jadi kalau misalnya kita lihat historical recordnya, memang PDI Perjuangan dengan Demokrat itu ibarat minyak dan air. Tetapi pertemuan nanti Puan dan Ahaye saya kira menjadi semacam jembatan tadi, menjadi semacam oase ya di tengah hubungan keduanya yang sepertinya sulit untuk diakurkan. Tetapi lagi-lagi menganggap pertemuan tersebut semata-mata urusan silaturahmi saja saya kira juga tidak ya, pasti ada motif politiknya. Meskipun Zilvia saya tidak yakin ada koalisi lebih jauh antara kedua belah pihak, karena menurut saya kedua partai ini sudah terikat dengan koalisi masing-masing, itu satu. Saya justru melihat Mbak Puan ini sedang memainkan strategi politik yang cantik ya. Satu sisi mengirim semacam godaan politik kepada Mas Ahaye, dan bukan hanya kepada Mas Ahaye, juga menyebut Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar, yang menurut saya itu sinyal atau investasi untuk putaran kedua. Jadi sepertinya dari sekarang Mbak Puan terutama pasca Rakernas ingin mengubah image atau citra seolah-olah PDI Perjuangan ini arogan, seolah-olah PDI Perjuangan ini sulit untuk berkomunikasi dengan partai lain. Nah, dengan ajakan Mbak Puan, meskipun akhirnya gagal berkoalisi dengan Demokrat, setidaknya sinyal itu dikirim kepada konstituen dan publik secara luas bahwa PDI Perjuangan itu lebih inklusif. Mengagetkan ya, secara pribadi saya melihat langkah terobosan Mbak Puan ini yang melihat bagaimana antara Demokrat dengan PDI Perjuangan yang sudah 20 tahun selama 4 kali periode Pilpres ini tidak menjalin komunikasi yang intensif. Pilpres ya. Kalau Pilkada saya melihat cukup banyak koalisi atau kerjasama dengan Demokrat di Pilgub maupun pemilihan kepala daerah. Dan langkah-langkah terobosan ini tentunya bukan tanpa dasar dan bukan tanpa tujuan, tapi kalkulasi-kalkulasi yang bisa melahirkan langkah terobosan yang seperti disampaikan oleh Mbak Puan adalah fondasi dasar di dalam memaknai kita berdemokrasi saat ini dengan dinamika berbagai persoalan, tantangan dan ancaman bangsa saat ini maupun ke depan, yang akhirnya melahirkan generasi Mbak Puan dan Ahaye ini untuk ketemu, Mas Ahaye dan Mbak Puan. Saya melihat bukan berarti bahwa dinamika politik konflik lama itu
kemudian ditanggalkan begitu saja, tapi merupakan bagian daripada refleksi untuk melihat saat ini maupun ke depan.